Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya di kolom chat itu sudah banyak yang protes ya. Kok lama banget? Nah, jadi nanti saya akan sebentar saja. Tidak akan menyelesaikan semua soal ya. Jangan khawatir ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita coba akan mendiskusikan beberapa soal tentang geometri ya. Harapannya para peserta itu sudah mencoba semua soal itu. Nah, tinggal nanti kita akan coba diskusikan cara yang tentunya sangat beragam. Cara saya mungkin berbeda dengan cara yang dibuat oleh para peserta ya. Nanti kita akan diskusikan. Oke. Nanti ketika saya tanya bisa direspon di kolom chat ya. Jadi tidak usah bersuara, itu tidak apa-apa. Tuliskan aja di kolom chat. Oke. Kita akan langsung saja ke nomor 1 untuk bagian yang geometri. Ya. Jika ada yang sudah, silakan tuliskan di kolom chat jawabannya berapa untuk luas segitiga AMF. Tuliskan di kolom chat ya. Bu Yola, ini para peserta sudah menerima soalnya belum, Bu Yola? Untuk soalnya belum, Pak. Nanti saya share. Oh, soalnya belum. Oke. Saya kira anak-anak sudah menerima soal ini, jadi sudah mencoba, ternyata belum ya? Belum. Oke. Oke. Ya udah, berarti ini tugas saya dong berarti jadinya ya. Oke. Yuk kita coba. Persegi ABCD memiliki luas daerah 64 cm persegi jika M adalah titik tengah dari BC. Yuk kita coba kasih tanda-tanda sehingga kita tidak bolak-balik baca soal ya. Dan D adalah garis tegak lurus AM ya, dan melalui pertengahan AM. Jadi ini ada suatu titik, katakanlah P. P itu juga titik tengah dari AM gitu ya, dan dia tegak lurus. Artinya apa? Bahwa FP itu adalah suatu garis yang kita kenal dengan nama sumbu dari AM. Ya, perpendicular bisector. Oke, saya lanjutkan. Garis tersebut berpotongan dengan sisi CD di F. Pertanyaannya adalah berapa sentimeter persegi luas daerah dari segitiga AMF? Oke, yuk kita coba cari unsur-unsur yang tentunya belum diketahui di soal tersebut ya. Yang pertama, kita tahu bahwa luas segitiga ABCD itu sama dengan 64. Maka kita bisa mendapatkan informasi apa? Yaitu sisi dari persegi ABCD. Berapa? AB-nya itu sama dengan 8. Ya, jadi ini adalah 8, ini adalah 4, ini adalah 4, ini juga 8 gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita misalkan panjangnya DF itu sama dengan X. Maka kita bisa menyebut bahwa panjang CF itu sama dengan 8 kurang X. Karena panjangnya DC sendiri itu adalah 8 cm. Oke, nah yang berikutnya adalah yuk kita coba lihat apa yang terjadi pada segitiga ADF. Pada segitiga ADF. Itu kan segitiga siku-siku. Ya. Maka berlaku teorema Pitagoras tentunya bahwa AF kuadrat itu akan sama dengan DA kuadrat ditambah dengan DF kuadrat atau sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah dengan X kuadrat. Oke, ini kita simpan informasi ini untuk kita gabungkan dengan informasi yang berikutnya. Yuk, sekarang kita coba lihat. Lihat segitiga CMF. CMF. Itu juga segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Maka juga berlaku teorema Pitagoras tentunya ya. Bahwa FM kuadrat
Fm kuadrat itu akan sama dengan Cm kuadrat ditambah dengan Cf kuadrat. Yuk kita coba masukkan. Saya naik ke atas ya, enggak apa-apa ya, bahwa Fm kuadrat itu akan sama dengan 16 karena 4 kuadrat ditambah dengan Cf kuadrat. Cf kuadrat itu tadi berapa? 8 minus X kuadrat. Yuk kita coba jabarkan. 16 ditambah dengan 64 dikurangi dengan 16X ditambah dengan X kuadrat. Ya, mohon maaf agak mepet-mepet ya. Oke. Nah, kita coba rapikan, maka di sini akan menjadi 80 dikurangi dengan 16X dikurangi dengan X kuadrat. Ditambah dengan X kuadrat. Nah, sampai pada tahap ini ada satu informasi yang harus kita tahu tentang sifat garis sumbu. Kalau tidak tahu itu, maka buyar sudah nantinya. Ya. Apa itu? Bahwa garis sumbu adalah suatu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama ke ujung-ujung ruas garis tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa FA itu sama dengan FM. Ya. Oke, saya tuliskan di sini ya. Karena FP itu adalah suatu garis sumbu, maka jelas bahwa AF itu sama dengan FM. Atau dengan kata lain, AF kuadrat ya sama dengan FM kuadrat. Nah, sekarang ini coba saya akan hapus dulu. Saya akan cari tempat untuk menulis ya. Oke. Nah, ini saya coba, Ini saya coba akan tuliskan di sebelah sini kembali gitu ya. AF kuadrat sama dengan FM kuadrat. Maka dari sini kita akan dapatkan 64 ditambah X kuadrat itu akan sama dengan 80 dikurangi 16. X ditambah dengan X kuadrat. Tentunya ini bisa hilang ya kalau kita sudah pindahkan di sana. Maka didapatkan 16X itu sama dengan 80 dikurangi 64 itu juga sama dengan 16. Atau dari sini kita dapatkan X-nya itu sama dengan 1. Nah, kita sudah dapatkan DF-nya berarti sama dengan 1 dan CF-nya sama dengan 7. Nah, kalau sudah dapat informasi ini, maka 70% dari soal ini sebenarnya sudah selesai. Ya. Oke, kita coba hapus dulu sebentar. Oke, saya coba lanjutkan. Ini kena hapus ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Pada segitiga ABM, maka kita bisa mencari luasnya yaitu 8 dikali 4 dibagi dengan 2 atau dia sama dengan 16. Yang berikutnya, kita juga bisa mencari luas segitiga ADF di mana sisi-sisi penyikunya adalah 81 ya, 8 dan 1, maka luasnya adalah 8 dikalikan 1 per 2 atau sama dengan 4. Dan yang berikutnya, kita juga bisa mencari luas segitiga MCF ya. MCF, di mana penyikunya adalah 7 dan 4. Maka luasnya adalah 7 dikali 4 dibagi 2 atau sama dengan 14. Nah, kalau sudah, maka ini bagian akhirnya. Kita bisa menghitung luas segitiga AMF, yaitu dengan luas persegi ABCD dikurangi dengan luas segitiga ABM ditambah dengan luas segitiga ADF
ditambah dengan luas segitiga MCF. Maka ini akan sama dengan 64 dikurangi 16 ditambah 4 ditambah dengan 14 atau sama dengan 64 dikurangi dengan 34 atau sama dengan 30 cm persegi. Nah, ini adalah salah satu cara ya, salah satu cara. Kalian bisa menggunakan cara yang lain. Misalkan, Pak, boleh enggak saya mencari alas dari segitiga AMF, yaitu AM. Kan gampang, Pak. Kemudian saya mencoba mencari tingginya dari segitiga AMF, yaitu FP. Boleh-boleh juga, ya. Karena yang namanya soal kompetisi, satu soal banyak cara untuk menuju ke sana, gitu ya. Jadi tinggal efektivitasnya itu lebih besar yang mana, gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya soal kedua. Nah, ini soal kedua ini sedikit berbeda karakteristiknya dengan soal yang pertama, ya. Kalau yang pertama itu ada namanya apa? Gambarnya. Nah, kalau yang nomor 2 ini tidak ada gambarnya. Jadi kemungkinan besar tingkat kesulitannya itu sedikit lebih tinggi, ya. Yuk kita coba. Jika ABCD adalah suatu trapesium dengan AB sejajar dengan CD. Ya, AB sejajar dengan CD, di mana AB sama dengan 2CD. Yuk kita coba gambarkan dari informasi yang dipunyai itu. Oke. Setidaknya begini ya. Pak, gambarnya beda Pak dengan saya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yuk kita coba tempatkan penamaannya. A, B, C, D. Oh, berarti A-nya yang lebih panjang ya, AB-nya ya. A, B, C, D. Ini D ya. Kemudian jika ini X, maka ini adalah 2X karena panjangnya 2 kalinya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, dan diagonal BD itu sama dengan 72. Saya akan buatkan diagonal BD-nya. Ini adalah 72. Jika N adalah titik tengah dari AB, ini N. Iya ada, cuman kan maksudnya yang masukin grup IPA-nya kan dia. Ini titik tengah. Mohon yang lain di mute ya. Siapa nama kakaknya kamu tahu? Bentar ya. Halo Kak. Oke. Mohon maaf Pak Eri, suaranya tidak terdengar. Enggak, tadi ada yang nge-mute. Maaf, salah orang tadi pas di bawahnya Pak Eri ada yang nyala. Coba. Oke, enggak apa-apa Pak Tafrikan. Jadi perpotongannya ini adalah M, kemudian ada perpotongan yang kita sebut titik P lagi, yaitu dengan AC. Jadi ini ada garis AC, ini ada titik potongnya adalah titik P di situ. Oke, ini gambarnya sudah lengkap. Kemudian kita diminta menentukan panjang dari MP itu berapa. Jadi ini loh, yang berwarna biru ini kita disuruh menentukan ini panjangnya berapa. Nah, ini juga caranya macam-macam, caranya banyak ya. Oke, nah sekarang saya coba akan bawa ke cara yang kemungkinan besar paling mudah ya, Oke, yuk kita coba lihat. Kalau ini titik tengah berarti ini pasti X, ini juga pasti X gitu ya. Oke. Lihat segitiga DCM dan
segitiga BNM. Oke. Nah, pertanyaan yang harus dimunculkan, apakah kedua segitiga itu sebangun? Atau jangan-jangan lebih spesial lagi, kedua segitiga itu kongruen, gitu ya. Nah, itu harus bisa terjawab. Nah, saya setidaknya bisa mengatakan begini, jelas bahwa segitiga DCM itu sebangun dengan segitiga BNM, ya. Atau kalau misalkan lebih strict lagi, bukan hanya sebangun Pak kalau dua segitiga itu, tetapi kongruen, karena jelas DC itu sama dengan NB juga, gitu ya. Oke, maka akibat dari kekongruenan itu, maka pastilah DM itu sama dengan MB, ya. DM pastilah sama dengan MB, ya. Atau dengan kata lain bahwa DM itu sama dengan setengah dari DB atau sama dengan setengah dari 72 atau sama dengan 36 ya, 36. Oke, kita sudah punya satu unsur yang kita butuhkan, yaitu panjang DM. Nah, sekarang yang berikutnya adalah lihat segitiga DCP dan segitiga ABP, gitu ya. Nah, pertanyaan yang muncul lagi adalah kedua segitiga itu sebangun atau enggak? Ya. Nah, karena dua sudutnya kita ketahui sama setidaknya, yaitu sudut DPC sama dengan sudut APB, sudut DCA itu sama dengan BAC, maka kita cukup yakin mengatakan bahwa segitiga DCP itu sebangun dengan segitiga ABP. Nah, akibatnya apa? Akibat dari kesebangunan itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama, gitu ya. Artinya apa? Kalau misalkan saya ambil DP ya, berarti DP berbanding dengan BP itu akan sama dengan DC berbanding dengan AB atau sama dengan 1 berbanding 2 ya. Jadi kita punya bahwa DP berbanding dengan BP itu sama dengan 1 berbanding 2. Oke, nah ini saya hapus dulu karena saya harus nyari tempat gitu ya. Oke, kita simpan dulu tadi informasi yang sudah kita temukan bahwa DM itu sama dengan 36. Oke, nah karena DP itu berbanding BP itu sama dengan 1 berbanding 2, maka jelas DP itu sama dengan 1/3 dari DB. Atau sama dengan 1/3-nya dari 72 atau sama dengan 24. Jadi DP itu sudah kita dapatkan sama dengan 24. Nah, ini bagian yang akhirnya. Kita bisa menentukan panjang PM, yaitu bahwa PM itu akan sama dengan DM dikurangi dengan DP. Nah, di mana DM-nya itu sama dengan 36 dan DP-nya sama dengan 24, maka panjang PM-nya itu sama dengan 12 cm. Jika satuannya adalah cm. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ya. Kalau misalkan terlalu cepat, bilang. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ungkapkan saja ya. Nah, ini hanya disayangkan para peserta belum mencoba ya. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Kita masuk ke soal yang ketiga. Oke. Ini juga sama, tidak ada gambarnya ya. Maka mau tidak mau kita harus mencoba mengilustrasikan
soal itu ke dalam gambar yang bagus ya, harus yang bagus. Nomor 3, ABC itu merupakan suatu segitiga siku-siku di mana sudut ACB itu sama dengan 90 derajat. Yuk kita coba tempatkan. Ini gambarnya. Nah, saya kecil aja biar punya space yang cukup besar ya untuk tulisan. Ini A, ini C, ini B, ini sudut siku-sikunya, gitu ya. Kemudian AL itu merupakan garis bagi sudut BAC. Nah, ini saya mengkonstruksi garis baginya. Jadi ini adalah garis bagi, gitu ya. AL. AL itu adalah garis bagi dari sudut BAC. Berpotongan pada titik pada BC ya. Jika M adalah titik pada AB sehingga LM itu tegak lurus AB. Nah, ini berarti saya mengkonstruksi garis baru nih ya, LM. Jadi di mana M-nya itu pada AB dan LM-nya itu tegak lurus dengan AB. Oke. LM diketahui sama dengan 3. MB sama dengan 4. Gitu ya. Tentukan panjang AB-nya itu berapa. Jadi di sini kita diminta menentukan panjang AB-nya itu berapa. Oke. Kemudian yang berikutnya kita coba menganalisis ada enggak sesuatu yang belum kita tulis? Sudah ya? Oke. Nah, kita coba cari informasi yang dibutuhkan tentunya. Ya. Oke, yang pertama adalah lihat segitiga ACL, dan segitiga ALM, ya. Saya mengatakan begini, jelas bahwa segitiga ACL itu kongruen dengan segitiga ALM. Gitu ya. Pak, kenapa Pak? Itu nanti bisa digali lagi ya. Maka sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti sama panjang. Siapa yang mau saya manfaatkan? Yaitu LM. LM sama dengan CL. Atau saya tuliskan bahwa CL itu sama dengan LM. Sama dengan berapa? 3. Jadi ini 3 nih. Sudah kita dapatkan informasinya. Kemudian yang berikutnya adalah lihat segitiga LMB. LMB. Itu kan siku-siku. Ya. Siku-siku. Dengan LM itu sama dengan 3, MB sama dengan 4, maka jelas LB itu sama dengan 5. Triple Pitagoras ya, triple Pitagoras. Atau kalau misalkan mau panjang, ya udah dicari dengan teorema Pitagoras ya. Nah, dari sini maka kita dapatkan bahwa LB itu sama dengan 5. Nah, yang berikutnya ini konsep banget ya. Kalau tidak tahu ini ya udah berhenti sampai di sini paling ya. Kalau misalkan bisa meneruskan ya paling agak-agak ngawur mungkin ya. Karena ini kaitannya dengan konsep. Apa sih yang saya maksud konsep? Coba perhatikan. Pada segitiga ACB, AL itu adalah garis bagi. Maka teorema pada garis bagi ini kita harus bisa manfaatkan ya. Maka saya tuliskan begini. Pada segitiga ABC, AL itu adalah garis bagi. Maka akan berlaku teorema garis bagi, yaitu apa? Bahwa AC berbanding dengan AB itu akan sama dengan CL berbanding dengan LB. Atau dari sini AC berbanding dengan AB itu sama dengan 3 berbanding 5. Nah, ini saya misalkan aja ya. Berarti ini adalah 3Y, ini adalah 5Y, katakanlah begitu ya.
Jadi ini tidak saya tuliskan, di sana. Oke, saya masih punya tempat sedikit di sini. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah lihat segitiga ABC. Itu kan siku-siku. Gitu ya. Maka pasti berlaku teorema Pythagoras ya. Maka berlaku bahwa AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat. Ayo kita coba masukkan. AC kuadrat 3Y berarti 9Y kuadrat ditambah dengan BC itu 8, maka dia sama dengan 64 dan AB-nya sama dengan 25Y kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba pindah-pindahkan, maka ini akan sama dengan 64 itu akan sama dengan 16Y kuadrat atau Y kuadratnya itu sama dengan 64 per 16 atau sama dengan 4. Nah, maka dari sini kita dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 2. Kalau nilai Y-nya sama dengan 2, apa sih yang dicari? Kita diminta menentukan panjang dari AB. Nah, panjang dari AB itu kan sama dengan 5Y. Kalau Y-nya sudah dapat, ya udah, berarti panjang AB itu juga dapat. Yaitu sama dengan 10. Gitu ya. Nah, soal yang seperti ini sebenarnya yang punya daya tarik untuk dibahas ya, karena ada satu konsep yang ketika kita tidak tahu itu jadi ngaco nantinya ya. Oke. Nah, nanti ada beberapa teori juga yang sangat dibutuhkan di situ. Oke, saya coba lanjutkan nomor berikutnya. Oh ya. Untuk SMP itu memang semakin banyak teori ataupun rumus ya. Siswa mungkin mengenalnya dengan rumus ya. Rumus-rumus yang memang harus dihafalkan itu semakin banyak ya. Pak, kalau dihafal bagaimana Pak? Ya peluang untuk bisa jadi semakin kecil nantinya. Oke, termasuk mungkin yang nomor 4 ini, termasuk yang nomor 4. Oke. Pada suatu persegi panjang ABCD, O adalah suatu titik pada diagonal AC dan BD atau titik potong diagonal AC dan BD. Nah, ini saya coba gambarkan ya. Saya coba gambarkan dulu. Ini persegi panjangnya. Oke, saya kasih nama A, B, C, D. Ini diagonal AC-nya saya buat. Diagonal BD-nya saya buat. Nah, ini perpotongannya ini yang katanya adalah titik O di situ. Ya. Panjang BD itu sama dengan 10. Maka jika BD itu sama dengan 10, ingat sifat dari persegi panjang, di mana perpotongan diagonal-diagonalnya itu berada di tengah-tengah. Artinya apa? Bahwa DO itu sama dengan 5. Jadi ini 5. Oke, saya coba teruskan. Tentukan panjang BC. Ya, tentukan panjang BC jika apa? Jika diketahui bahwa D itu dilalui oleh garis yang namanya perpendicular bisector dari AO. Nah, perpendicular bisector itu apa? Sumbu. Sumbu itu apa? Sumbu adalah suatu garis yang melalui titik tengah AO dan tegak lurus dengan AO. Ya, kalau tidak tahu itu ya udah ya, enggak bisa. Oke, saya coba
Berdasarkan definisi itu, maka saya coba cari titik tengahnya, katakanlah P, katakanlah P ya. Kemudian saya membuat garis yang tegak lurus dengan AO melalui P dan melalui D. Katanya begitu, ya. Oke, nah pada kondisi yang seperti ini, ya, karena PD itu adalah suatu garis sumbu atau sumbu dari AO, maka jelas, ingat definisinya, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama ke ujung-ujung ruas garisnya. Atau dengan kata lain, bahwa AD itu pasti sama dengan DO atau DA sama dengan DO. Jelas bahwa DA itu sama dengan DO, di mana DO-nya sama dengan 5. Ya. Nah, sampai di sini yang ditanya itu apa? BC. Nah, maka jelas karena ABCD adalah persegi, maka BC itu pastilah sama dengan AD sama dengan 5. Ya, pastinya banyak cara lain, ya, alternatif lain. Tetapi ketika kita bisa memanfaatkan teorema-teorema kecil ini, itu menjadi simpel, menjadi sangat simpel, gitu ya. Oke, saya coba lanjutkan yang berikutnya. Nomor 5 ya, nomor 5. Nomor 5 ini juga butuh teori ya. Kalau enggak bisa, tetapi jadi semakin panjang ya, jadi semakin panjang. Oke. Persegi panjang ABCD di mana AB sama dengan CD sama dengan 34. Ya, saya coba gambarkan dulu persegi panjangnya. Oke. AB CD di mana mereka itu sama dengan 34. Panjangnya ya. E adalah suatu titik pada CD sedemikian hingga CE itu sama dengan 9 dan ED-nya sama dengan 25 ya. Maka E-nya itu lebih dekat ke C ya. Oke, saya coba tempatkan di sinilah, tempatkan di sini. Ini adalah titik E ya. Ini berarti saya harus sedikit pindahkan biar tidak mengganggu. Oke, kebetulan di sana sudah ketahui ini adalah 9. Aduh, sorry. Ini adalah 9 dan ini yang satunya adalah 25. Oke. Kemudian sudut AEB itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini saya berarti harus mengkonstruksi A ke E dan E ke B, di mana ini adalah sudut siku-siku ya, sudut siku-siku. Yuk, pertanyaannya adalah berapakah panjang dari BC? Panjang BC-nya berapa? Nah, ini sekedar ada pesan tersembunyi juga ya. Ternyata ketika kita hafal teori itu, teori-teori yang ada, maka ini menjadi soal yang sangat simpel ya. Oke. Saya akan membuat suatu garis bantu, yaitu garis yang melalui E tegak lurus dengan AB. Oke. Kondisinya begini sekarang ya. Katakanlah F. Jadi F itu pada AB gitu ya. Nah, karena kondisinya begitu, maka panjang AF itu sama dengan panjang DE dan panjang FB itu pastilah sama dengan panjang EC juga ya. Berarti ini 25, ini berarti 9. Oke, yuk kita sekarang masuk ke konsep dasar tentang teorema proyeksi ya. Saya mengatakan begini. Lihat segitiga AEB ya, di mana sudut AEB itu sama dengan 90 derajat dan EF itu tegak lurus dengan AB. Maka
berlaku teorema proyeksi pada segitiga siku-siku, ya. Ini harus jelas. Karena kalau segitiga ABE itu tidak siku-siku, ya, tidak segitiga siku-siku, segitiga lancip misalkan, maka kita punya teorema proyeksi pada segitiga lancip. Kalau segitiga ABE adalah segitiga tumpul, maka kita juga punya teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Jadi harus tepat memang, ya. Nah, apa bunyinya? Bahwa EF kuadrat itu akan sama dengan AF dikalikan dengan FB. Ini teoremanya, ya. Teoremanya begini, ya. Atau dengan kata lain bahwa EF itu sama dengan 25 dikali dengan 9. EF kuadrat, ya. Maka EF itu sama dengan akar dari 25 kali 9. 25 kali 9 atau sama dengan 5 dikali 3 atau sama dengan 15. Nah, ini kembali lagi. Sekarang Jelas BC itu sama dengan EF. Karena FBCE itu adalah persegi panjang juga. Maka BC itu sama dengan 15 cm juga. Oke. Ya. Pak, kalau misalkan saya tidak hafal teorema proyeksi pada segitiga siku-siku, pakai apa, Pak? Bisa kita selesaikan, yaitu dengan konsep-konsep kesebangunan, ya. Ada beberapa segitiga yang bisa kita tinjau, dan pasangan-pasangan segitiga itu adalah pasangan-pasangan segitiga yang sebangun. Ya, tetapi jadi semakin panjang, ya, jadi semakin panjang. Oke, nah kalau semakin panjang kan waktu yang dibutuhkan jadi semakin banyak, ya. Makanya saya mengatakan efektivitasnya itu lebih besar yang mana, ya. Kalau kita bisa saving waktu dalam mengerjakan satu soal, maka waktu yang kita simpan itu mungkin akan kita kumpulkan jika ketemu soal yang jauh lebih susah tentunya. Oke. Nah, saya coba akan lanjutkan untuk soal yang nomor 6, ya. Soal nomor 6. Soal nomor 6 begini. Pada suatu segitiga ABC, sudut C itu sama dengan 90 derajat. Jadi ini adalah 90 derajat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah a perpendicular is a product from midpoint D. Jadi D itu adalah suatu titik tengah, ya. Dan dia perpendikular dengan AB-nya, ya. Berpotongan dengan BC di E, ya. Di sana diketahui bahwa panjang AB itu sama dengan 20, maka ini langsung saya pecah menjadi 2, ya, karena D-nya kita tahu dia berada di tengah-tengah, ya. Berarti ini kita tahu ini 10, ini juga 10. Oke. Kemudian apa sih yang diketahui lagi? AC. AC-nya itu sama dengan 12. Oh, dah ya. Kita diminta untuk menentukan luas dari segitiga ACE. Oke. Nah, sekarang begini nih. Ada beberapa informasi yang bisa kita cari. Ada beberapa informasi yang bisa kita cari. Yang pertama adalah lihat segitiga ABC. ABC itu kan siku-siku, ya. Maka jelas bahwa berlaku teorema Pythagoras. Artinya apa? Kita bisa mencari panjang BC-nya, ya. Nah, saya tidak menuliskan secara lengkap, ya. Saya tuliskan anggap saja ini sudah ketemu BC-nya itu sama dengan 16, ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita tidak tahu E-nya itu di mana, ya. E-nya itu di mana sih tepatnya? Karena kita tidak tahu, maka kita coba aja misalkan. Misal panjang EC itu sama dengan X. Maka jelas bahwa panjang BE itu sama dengan 16 minus
X ya, 16 minus X ya. Oke, saya tuliskan di sini ini X, maka ini adalah 16 minus X. Oke. Nah, ini konsep lagi ya. Pada segitiga BAE garis DE itu kita kenal dengan nama garis apa? Ya, tadi ya, karena D itu pertengahan dari AB, ED itu tegak lurus dengan AB, maka DE adalah sumbu dari AB. Ya, dengan demikian maka bahwa BE pastilah sama dengan AE. Ya. Itu sifat. Kalau sifat itu tidak tahu, ya alamat. Ya, alamat yang kita kerjakan itu punya resiko tinggi untuk salah. Ya. Artinya apa? Panjangnya AE itu sama dengan 16 minus X dong. Ya, oke. Saya tuliskan di sini 16 minus X. Nah, yang berikutnya begini. Lihat segitiga ACE. ACE. Ya, itu kan juga siku-siku. Maka pastilah berlaku teorema Pythagoras bahwa AE kuadrat itu akan sama dengan AC kuadrat ditambah dengan EC kuadrat, di mana 16 minus X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan X kuadrat, gitu ya. Oke. Saya coba akan jabarkan 16 minus X kuadrat ini menjadi 256 minus 32. X plus X kuadrat sama dengan 144 ditambah dengan X kuadrat. Nah, pastilah X kuadratnya itu saling menghilangkan ya. Nah, dari sini maka kita akan dapatkan bahwa 32X itu akan sama dengan 256 kurang 144 atau sama dengan 112, di mana X-nya itu sama dengan 3,5 ya. X-nya itu 3,5. Oke. Nah, saya masih punya tempat sedikit di sini, bolehlah saya selempitkan di sini ya. Nah, soal itu meminta luas segitiga ACE. ACE ya. Nah, di mana ACE itu luasnya sama dengan AC dikali dengan EC per 2 atau sama dengan 12 dikali dengan 3,5 dibagi 2 atau sama dengan 6 dikali 3,5 atau sama dengan 21 cm persegi. Ya, ini konsep sekali lagi. Berbeda halnya ketika kalian ini kan pasti alumni dari SD ya. Kalau di SD itu konsep-konsep yang seperti ini itu jarang ya. Modalnya itu lebih sedikit ya, hanya tahu tentang luas, keliling, sudut itu selesai. Konsep-konsep tentang seperti ini garis sumbu, garis berat, garis bagi dan yang lainnya itu lebih sedikit ya. Maka di SMP memang harus belajar betul-betul runtut dari bawah ya, ini dari bawah. Oke, nah ini ada yang tanya ini soal terakhir. Nah, kalau misalkan mau diakhiri juga enggak apa-apa ya. Oke, nah, mungkin memang waktunya kan sampai 11.30 ya, Bu Yola. Halo Bu Yola. Iya, betul Bapak. Oke. Mungkin 5 menit terakhir ini bisa menjadi sesi sharing ataupun apa, barangkali ada pertanyaan yang
bisa dilontarkan dari siswa, boleh aja tanya ke saya gitu ya. Silakan aja. Kalau enggak, mungkin 5 menit saya coba akan memberikan motivasi juga enggak apa-apa ya, karena memang waktunya sudah lama. Nanti kalau sudah dapat soal dari panitia, dari Bu Yola, yang lainnya dicoba sendiri ya. Biar semakin lancar, Oke, ada enggak pertanyaan dari para peserta nih? Enggak ada ya? Oke, saya akan sedikit memberikan motivasi begini. Padahal saya soal-soal bilangannya belum Bu Yola ya, tapi enggak apa-apa. Jadi begini, bidang geometri atau bagian geometri itu memang biasanya menjadi bagian yang paling sulit ya, dirasakan oleh siswa-siswa yang terjun di bidang matematika kompetisi. Yang juga dikasih Kak. Karena apa? Karena memang teoremanya, rumus-rumusnya, teori-teorinya itu banyak sekali. Itu baru di geometri dasar. Nanti ada geometri analitik, ada geometri transformasi, ada geometri ruang, itu semakin banyak sekali. Jadi memang jika para siswa yang terjun di bidang matematika kompetisi ini menganggap geometri itu bagian yang paling susah, itu wajar saja. Tetapi ketika dianggap susah kemudian tidak dipelajari, itu yang celaka sebenarnya. Ketika dianggap susah, maka porsi untuk belajar tentang geometri itu harus diperbanyak. Ya, maka peluang untuk bisa menggapai medali di berbagai macam ajang kompetisi matematika itu menjadi lebih besar. Jangan malah ditinggalkan. Gitu ya. Bu Yola, mungkin itu dari saya cukup gitu ya, karena para siswa juga sepertinya sudah capek ya, sudah kelelahan karena dari jam 9 ya. Dari saya ya, silakan Angelina. Materinya itu apa saja ya Pak? Soalnya tadi kurang jelas. Apa? Materinya. Oh, kalau bagian saya itu sebenarnya ada 2, geometri sama teori bilangan ya. Nah, nanti soalnya bisa di-share kok. Atau mungkin kalau misalkan nanti saya sempat untuk merapikan jawaban saya, maka saya juga akan nge-share plus uraian jawabannya sehingga bisa dipakai untuk belajar para siswa. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan Bu Yola, barangkali mau ditutup sesi ini. Ya. Sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heri sudah menyempatkan waktunya dalam pembinaan kompetisi Sains Indonesia Hebat Matematika SMP ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk adik-adik yang sudah mau belajar bareng dengan kami. Untuk materi-materinya nanti ya sudah dijelaskan, nanti akan di-share di grup. Nanti yang belum join, monggo bisa langsung menghubungi Pak Tafikran itu ya, sudah saya share nomornya di grup, agar nanti bisa langsung sama beliau dimasukkan ke dalam grup Matematika SMP. Untuk soal-soal yang tadi kita jelaskan nanti akan kita share. Untuk isinya tadi ya, ada yang menanyakan nanti ada 5 part ya. Oh, 6. Yaitu ada materi bilangan, materi aljabar, materi geometri, materi statistik dan peluang, dan yang terakhir adalah materi Kapita Selekta. Itu ada 6. Oke. Karena waktunya sudah menunjukkan 11.30, akan saya tutup untuk pembinaan kali ini. Semoga nanti saat kompetisi nanti diberikan kemudahan ya semua untuk mengerjakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Heri, wah luar biasa nih. Mohon maaf teman-teman, saya sampaikan secara langsung memang tidak disengaja, ternyata ada tragedi tadi ya, itu di luar dari kemampuan kami. Namun secara esensi sudah cukuplah kita belajar bareng selama beberapa jam tadi. Mudah-mudahan bermanfaat.
boleh langsung live dari Zoom, dan sekali lagi panitia mohon maaf atas kekurangan yang ada selama pelatihan. Bu Yola, terima kasih telah memberikan materi juga, dan teman-teman panitia. Ini yang terakhir, room terakhir, yang lainnya sudah selesai semua. Oke. Terima kasih Pak Bu. Ya, yang